Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal zawwadul karim. Allahumma faqihna fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatiz, para sepuh, para orang tua, remaja, yang insyaallah kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di tempat yang mulia, Masjid Jami At-Taqwa, dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di majlis ini, di tempat ini, menjadi bekal kita, pembendaharaan kita untuk akhirat nanti, di kehidupan kita dunia maupun akhirat. Salawat teriring salam tak lupa kita hanturkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya yang tercinta, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasannya kita ini adalah selamanya menjadi penuntut ilmu atau santri. Kita ingat ucapan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, mazilta thaliban, kamu itu selamanya menjadi santri. Artinya santri posisinya adalah murid. Dan beliau juga mengatakan, ana maziltu thaliban, saya selamanya menjadi santri. Sekelas beliau yang Masya Allah alim al-alama masih mengaku sebagai santri. Begitupun kita, termasuk saya masih seorang santri, karena saya masih ngaji, saya masih menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dari mulai malam Sabtu, kegiatan-kegiatan di Masjid Jami At-Taqwa ini, malam Rabu bersama Tuan Guru kita, dan malam-malam yang lainnya, dengan ikhlas kita ngaji lillahi ta'ala, insyaallah menjadi bekal kita, bekal dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mengingat materi yang sebelumnya, kita lanjutkan. Ini masih persoalan adab makan. Ini belum kelar-kelar adab makan. Ya, adab makan yang kemarin yang kita bahas
kita ingat lagi bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan dengan mencuci telapak tangan kita sebelum dan sesudah makan. Karena dalam hadis, orang yang makan sebelum makan mencuci tangannya dan setelah makan mencuci tangannya, telapak tangannya, itu dapat menghilangkan kefakiran dan dapat menghilangkan penyakit gila atau stres. Yang kedua, Rasul mengajarkan kita makan menggunakan tangan kanan, minum menggunakan tangan kanan. Menerima pemberian orang kita terima dengan tangan kanan. Memberikan sesuatu kepada orang menggunakan tangan kanan. Itu anjuran baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa sebelum makan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Andai pun lupa di tengah-tengah makan atau lupa selesai makan kita lupa baru ingat belum baca bismillah, maka dianjurkan sama Rasul diajarkan dengan membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Yang selanjutnya, materi yang sebelumnya adalah setelah makan jangan kita berpeper. Jangan peper di baju, jangan peper di kain, ya, jangan peper di kaki, tapi kita cuci tangan kita terlebih dahulu. Kalau sekarang udah enak, udah ada tisu, pakai tisu pepernya, buang. Dan selanjutnya kita diingatkan bahwa ketika makan kita jangan minum di tengah saat kita makan. Bahkan kemarin diajarkan di dalam kitab Nasoihul Ibad, ya, kita dianjurkan untuk minum sebelum makan dan tahan minum setelah makan. Kisaran setengah jam, belajar dari mulai 10 menit, 20 menit sampai setengah jam. Mau makan kita minum, tahan, nanti setelah makan kita tahan minum kisaran 30 menit. Ya bahasa kita mah pas yang biasanya habis makan ngerokok ya, rokok sebatang dah, jangan minum dulu. Itu anjuran yang diajarkan oleh baginda kita. Yang berikutnya adalah kita dilarang meniup makanan dan minuman. Makanan yang panas atau minuman yang masih ngebul itu jangan ditiup pakai mulut. Ya, boleh pakai kipas, tapi jangan pakai mulut. Kenapa? Karena ketika makanan itu kita tiup, itu dapat menghilangkan kebarokahan. Dan yang berikutnya larangan minum dikokok pakai teko. Awati di dalam teko itu terdapat binatang-binatang atau ular yang kita nggak tahu akhirnya masuk ke dalam tenggorokan kita. Atau mulut tekonya itu tajam, bisa melukai mulut kita. Dan yang terakhir, kita dilarang makan atau minum di gelas atau piring yang gompal. Karena di situ tempat duduknya setan. Nah, semua ini adalah larangan yang dilarang oleh baginda Nabi kepada kita umatnya. Tentu apa hukumnya ketika kita menjalankan, ya, menjalankan larangan-larangan yang memang dilarang oleh Rasulullah. Tentu di sini adalah hukumnya makruh, bukan haram. Yang tadi dilarang niup makanan, ya, dilarang minum di koko, dilarang minum pakai gelas yang gompal, ya. Larangan-larangan ini adalah hukumnya makruh. Dalam ilmu fikih, makruh itu terbagi dua. Ada makruh litanji, ada makruh litahrim. Litanji itu artinya ketika kita menjalankan larangan Rasul,
Contoh, kita minum minuman panas kita tiup, itu hukumnya makruh litanji. Larangan yang ketika kita laksanakan tidak mendapatkan dosa. Ya, bukan makruh litahrim. Kalau makruh litahrim, Nabi melarang tapi kita masih menjalankan larangan Nabi, itu diharamkan, maka dapat dosa. Selanjutnya, sanian, yang kedua, masih adab tentang makan. Kita baca suratul Fatihah lebih dahulu, kita hadiahkan pada khususnya untuk diri kita semua yang hadir di majelis ini. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang berkah dalam taat dan ibadah kepada Allah. Tentu kita doakan juga para anak-anak kita, generasi-generasi kita, semoga menjadi anak-anak yang sholihin wa sholihat. Dan kita hadiahkan juga untuk para guru-guru kita yang telah berjasa mendidik kita, mengajarkan kita. Yang masih ada kita doakan selalu sehat walafiat, barokah hidupnya, banyak rezekinya. Dan untuk guru kita yang telah wafat, khususnya guru-guru yang pengajar di Masjid Jami At-Taqwa ini, guru-guru kita di wilayah kita, semoga senantiasa kuburnya selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita hadiahkan untuk mu'alif hadal kitab Syekh Umar bin Ahmad Barojat, dengan keberkahan kitab yang kita baca ini semoga dapat mudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahmatullahi 'alaihi wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan wa iyyaka aidan an taqula aw tashraba qa'iman fahuwa kadzalika manhiyun anhu fil hadis. Dan waspadalah, musannif mengingatkan kita untuk berhati-hati. Dan waspadalah juga kita musannif bahwasannya kau makan atau kau minum sambil berdiri. Bahwa kadzalik, maka makan dan minum sambil berdiri seperti itu dilarang daripadanya. Sering ya kita makan jajan, makan apa aja, makan martabak ke, makan gorengan ke, minum apa aja, minum air putih, minum es sambil berdiri. Ternyata Rasulullah melarang, jangan makan dan minum sambil berdiri. Kata larangan ini adalah larangan makruh litanji. Ketika kita larangan ini kita langgar, kita tetap makan atau minum berdiri, maka larangan ini kita tidak mendapatkan dosa. Mana makruhnya litanji. Wa alla taqula masyian faqad naha al-attiba'u anhu di anna al-ma'idata la tatahayyu litalaqqiya ta'ami fi halatil masyi. Nah, ini beda lagi. Dan bahwasannya jangan kau makan sambil berjalan, maka sesungguhnya telah melarang dokter daripada makan sambil berjalan. Karena kenapa? Karena ketika berjalan, makan sambil berjalan
lambung kita tidak siap menerima makanan. Ya, dimakan sambil jalan. Lambung kita goyang-goyang. Gak siap lambung kita. Itu kata dokter. Kenapa dilarang? Ya karena lambung kita itu gak siap menerima makanan. Fi halatil masyi, pada saat kita bergerak. Nah ini udah beda lagi. Tadi yang pertama apa? Kita dilarang makan dan minum sambil berdiri. Itu anak-anak sering hafal banget hadisnya itu. Anak-anak pengajian, anak-anak MI. La tashrobanna ahadukum qa'iman. Saya lupa, manusiawi ya. Ketika lupa minum sambil berdiri. Diingetin sama bocah, Pak, la tashrobanna ahadukum qa'iman. Diingetin, jangan kau minum salah satu di antara kamu sambil berdiri. Ini ada hadisnya di Bulughul Maram. Terus makan gimana? Masuk. Ya nggak boleh makan sambil berdiri. Nggak boleh minum di sini sambil berdiri. Ya makan juga nggak boleh sambil berdiri. Nah, tapi larangan ini artinya larangan yang makruh. Makruhnya litanji. Sebab Ibnu Abbas pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan Ibnu Abbas, sukiyat an-nabiyyu min zamzama fasyaraba fahuwa qaimun. Jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas melihat, sahabat ini melihat Nabi Muhammad dituangkan air zam-zam, satu gelas dituangkan daripada air zam-zam, fasyariba fahuwa qaimun. Nabi Muhammad minum sambil berdiri. Bingung ya? Tadi Nabi Muhammad melarang minum sambil berdiri. Tapi sahabat menuangkan air zam-zam, kemudian Nabi minum sambil berdiri. Bingung nggak Pak? Hah? Berdiri. Ada lagi. Nah, itu. Ternyata bukan air zam-zam aja Pak. Boleh berdiri, boleh duduk. Air yang lain pun boleh. Jadi di sini nih, minum sambil berdiri, minum duduk atau minum berdiri itu tidak disunahkan oleh Nabi dan tidak juga diharamkan oleh Nabi, hanya dimakruhkan. Jangan bingung gimana posisinya. Kita diundang kondangan di Hotel Horizon, di sana tidak disiapkan tempat duduk. Ada tempat duduk buat VIP, buat tamu-tamu terhormat. Tapi buat kita kan nggak ada tempat duduk. Makan kita lihat orang-orang pada berdiri. Ada juga yang ngemper pada duduk. Biasanya kita nggak betah. Orang kampung kita bisa nyari tempat yang buat duduk. Tapi ada juga yang berdiri Pak. Bagaimana hukumnya? Ya, ini artinya ketika masih bisa duduk ya duduk. Tapi kalau nggak bisa duduk, udah penuh, berdiri, nggak menjadi dosa kita, ya. Di Islam nih. Coba kalau di Mekah orang banyak begitu. Nah, berdiri, nggak dosa, ya kan? Makruh kan? Makanya Nabi bilang itu tidak disunahkan minum duduk dan minum berdiri, tidak juga diharamkan. Ya, makruh. kan Allah nggak suka. Iya, tapi ada yang dosa, ada yang kagak. Nah, lebih baik, berarti lebih baik, lebih afdal duduk. Ya, lebih afdal duduk ketimbang berdiri. Jelas deh ya. Jadi jangan apa? Jangan dikatain orang yang duduk, wah dosa lu minum berdiri. Nabi nggak ngomong dosa, Nabi nggak mengharamkan. Cuma dan tidak juga disunahkan untuk minum duduk.
Ya jelas ya. Jadi kita jangan terlalu gimana ya. Tapi usahakan. Kalau ada bangku masuk berdiri ya. Nah, itu ada bangku kosong. Dia makan berdiri. Nah, itu yang salah. Pakai tuh bangku buat duduk. Makan sambil duduk. Lebih enak lagi juga makan sambil duduk ya. Ketimbang makan sambil berdiri, Pak ya. Minum sambil duduk lebih enak daripada minum sambil berdiri. Karena kalau minum sambil berdiri itu air masuknya cepet, sret ke dalam lambung. Kalau minumnya duduk, air jatuhnya pelan-pelan. Jadi nggak ngagetin lambung. Pasti ada hikmahnya kedua-duanya itu. Nah, itu yang dikatakan ketika ada para dokter berkata, yaquluna ulama'u tib inna syurba qa'idan afdalu minasyurbi qa'iman. Ini kata dokter nih. Sesungguhnya minum duduk itu lebih afdal daripada minum sambil berdiri. Jadi kata dokter, bukan kata Nabi. Kalau udah ngomong dokter berarti pasti ada positif dan negatifnya. Nah, itu. Jelas itu ada di kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin, di sana dijelaskan seperti itu. Ya, jelas Pak ya tentang hukum minum dan makan berdiri. Kalau ada bangku, duduk di bangku. Nanti diajarin duduk makanan Nabi duduknya seperti apa, nanti ada diajarin. Nanti setelah ini. Yang pertama, ya, Nabi melarang kita makan atau minum sambil berdiri. Wa alla taqula. Nah, selanjutnya Nabi juga melarang kita ya makan atau minum sambil berjalan. Ini lebih repot lagi nih, makan sambil jalan. Biasanya anak-anak, Pak. Ya, kalau ngeliat anak-anak tuh keluar dari kelas, istirahat, ngantri di kantin, belum nyampe kelas sudah sambil minum. Tangan kanan makanan, tangan kiri es. Nah, itu kadang suka diingatkan, jangan sambil berjalan. Karena kata dokter nih, ahli kesehatan, lambung nggak siap menerima makanan ketika kita makannya sambil berjalan. Pokok tembak atau ya itu hanya anjuran dalam situasi kondisi yang bisa diusahakan buat duduk ya duduk. Kalau nggak bisa ya berdiri. Kalau duduk bisa ketembak, umpamanya gitu. Lanjut. Naam, ya'muruna bil harakati ba'da istiqrari ta'ami fil jawfi kama qalatil arab tagadda wa tamadda ta'asha wa tamasha. Ya, kata musannif nih, memerintahkan dengan bergerak setelah netep pada makan, fil jauh pada perut, sebagaimana telah berkata orang Arab, kau makan dan karena biasanya kau bergerak, ta'asya wa tamassa, kau tidur biasanya kau tidur. Maksudnya apa? Nah, ini kan kebiasaan kita. Kita kan kalau habis makan nyender ya, rebahan, lemes gitu. Nah, ini nggak boleh. Habis makan bergerak, kan biasa gitu. Sarapan pagi, habis sarapan pagi kita berangkat kerja. Tabiatnya kan kebiasaannya begitu, Pak ya. Nah, yang dikhawatirkan nih jangan sampai habis makan tiduran. Habis makan tiduran, ini bahaya. Coba tanya dokter deh, habis makan tiduran, apa penyakitnya? Banyak. Gula, wah macam-macam dah. Habis makan gerak. Makan gerak. Bahkan di sini diajarin, Pak. Famshi qabla antanama walau mi'ata khotwatin. Maka berjalanlah. Ya, berjalanlah sebelum kau tidur sekalipun 100 langkah. Maksudnya apa nih? Bukannya kita mau tidur jalan-jalan dulu, bukan. Kan biasa kita makan malam nih. Makan malam
Biasanya udah nggak ada kegiatan kan kalau malam mah, habis makan biasanya tidur. Nah ini dianjurkan untuk jalan dulu. Nah ngabisin rokok sebatang dah, jalan. Minimal 100 langkah di sini dibilang. Menghindari kita ngantuk. Ngantuk kan tidur bahaya. Mending tidur, besok paginya nggak bangun-bangun. Nauzubillah min dzalik. Makan wafat. Nauzubillah. Kenapa begitu? Di annal masya min azami asbabil hadmi. Karena berjalan itu daripada faktor besarnya sebab-sebab pencernaan makanan. Jadi sambil berjalan itu makanan yang kita masukkan ke dalam lambung kita akan dicerna. Kalau kita tiduran berat. Nah itu anjuran, habis makan jangan tidur. Habis mangan doro kata orang sono ya. Habis mangan doro. Habis mangan tidur, habis makan tidur, bangun makan lagi. Ya enggak beda sama sapi kita. Tapi begitu. Walailu mazinnatus sukuni fala budda minal harakati fihi. Dan waktu malam itu tempat yang tenang, maka mesti minal harakati fihi, daripada harakah berjalan padanya. Maksudnya malam itu kan tenang, habis makan perut kenyang, rokok sebatang, mata ngantuk tidur. Itu malam kan begitu. Kalau siang kan kita habis makan kerja, istirahat johor, namanya makan, sholat, makan, kerja lagi, bergerak. Tapi kalau malam habis makan nggak ngapa-ngapain lagi, tidur akhirnya. Ini yang bahaya. Wan naharu mazinnatul harakati fahiya kafiyatun lil hadmi. Dan siang itu tempatnya bergerak, maka cukuplah untuk pencernaan. Habis makan, habis nyarap, berangkat kerja. Istirahat, sholat, makan, kerja lagi. Bergerak kalau siang. Tapi kalau malam habis makan udah bawaannya pengen rebahan. Nah itu dihindari. Paham Pak ya? Lanjut. Wa iyyaka an tatrukal ghada awil asya. Dan waspadalah bahwa kau tinggalkan makan pagi atau makan malam. Wa fil hadisi tarkul ghadai masqamatun wa tarkul asyai mahramatun. Meninggalkan nyarap pagi, meninggalkan nyarap itu akan menyebabkan sakit, dan meninggalkan makan malam itu akan menyebabkan lemahnya fisik. Nah ini emang anjuran Nabi. Nabi kan makan 2 kali dalam sehari, pagi dan malam. Kita diingatkan jangan kau tinggalkan sarapan pagi. Jadi mau kerja nyarap dulu. Ya, nasi uduk, pepesor, ya. Awil asya atau makan malam. Kenapa? Kata Nabi, orang yang ninggalin sarapan pagi itu akan menyebabkan sakit lambung, penat. Ya, berangkat kerja lupa nyarap, sampai kerjaan udah ngurusin kerjaan, ketemu makan siang, sakit nanti lambungnya, pingsan, geget dia. Terus meninggalkan makan malam itu dapat menyebabkan lemahnya pikiran, nah, bukan fisik, lemahnya pikiran. Makan malam, mau ngaji, udah makan belum nih? Tadi belum ya, sebelum maghrib belum makan, ntar makan malam. Biasanya kalau perut lapar kan diajak ngobrolnya nggak nyambung. Orang kita, bahasa kasarnya lapar bego begitu ya, diajak ngobrol nggak nyambung, habisan lapar perutnya. Mau ngajar juga lapar. Saya sekolah kalau ngajar perut lapar nggak khusyuk, nggak fokus. Belum lagi Pak Haji. 7:04. Ya begitu, maka jangan tinggalkan sarapan pagi atau jangan tinggalkan makan malam. Ini kayak orang mah pagi itu sahur, yang bagi yang puasa. Mau kalau puasa pagi sahur, maghrib buka,
Udah begitu. Jangan mentang-mentang kuat maghrib kagak makan. Nanti lemah pikirannya. Itu kata Nabi ya. Wafil hadisil akhari, dan pada hadis yang lain, ta'asyaw wala bikapin min hasyapin. Makan malamlah kata Nabi walau secomot roti kering atau kurma. Nabi kan makannya roti sama kurma. Secomot sedikit, sangat penting. Wa alaika an tuftira qabla an takhruja min baitik, dan mesti sarapan. Kamu mesti sarapan sebelum kamu keluar dari rumah. Maksudnya buat adik-adik yang sekolah, sarapan dulu di rumah sebelum ke sekolah. Buat kita nih yang kerja, yang dinas, ya yang ke sawah, kalau nggak puasa ya sarapan dulu sebelum keluar rumah. Wa qala ba'dul hukamai li ibnihi, ya bunayya la takhruj min manzilika hatta ta'khuja hilmaka, ay taqula awalan iz bihi yabqal hilmu ay al aqlu wa yazulut taisyu. Telah berkata sebagian orang yang bijaksana kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jangan kamu keluar min manzilik, dari rumahmu, sampai kamu mendapati hilmaka. Hilmaka itu artinya takulan awalan, sarapan pagi. Ini ada bapak yang mesen kepada anaknya, mau berangkat sekolah disiapin makanan dulu, sarapan. Tuh bocah suruh sarapan dulu. Idbihi yabqal hilmu, karena dengan sarapan pagi itu dapat menetapkan hilim. Hilim itu al-aqlu, akal yang kuat. Bocah kasih sarapan, belajarnya konsentrasi kuat. Karena ntar dia makan-makan lagi jam 10, istirahat lagi jam 12. Biar tenaganya kuat, pikirannya juga kuat, akalnya sehat, kasih sarapan kalau nggak puasa. Wa yazulu taisyu, dan dapat menghilangkan apa? Gegabah, artinya nggak fokus. Bocah kenapa? Kalau kita ajarin kagak fokus, belum sarapan pak, lemes tuh bocah. Kalau di sekolahan, nah kita juga begitu, kerja ngapa lemes banget ini? Oh iya tadi belum sarapan. Nah ini pentingnya sarapan pagi, sampai diajarin kita, diingetin agar aktivitas kita tidak terganggu. Ya, nah itu sangat pentingnya kita menjaga pola makan, karena kita bisa ibadah dengan khusyuk, bisa kerja dengan semangat, bisa mencari ilmu dengan fokus. Ya, diatur pola makannya. Itu pesan Nabi ke kita. Nah, di sini ada sedikit tambahan di luar materi kita atau di luar kitab yang kita baca, tapi masih berhubungan dengan materinya. La khilafa bainal fuqaha'i annahu yandubul julusu lil akli wasyurbi wa anna syurba qaiman bila udrin khilaful aula inda jumhuril fuqaha. Ini yang kita perdebatkan nih, minum, makan bagusnya berdiri apa duduk. Banyak orang yang memperdebatkan masalah ini. Nah, tidak ada khilaf di kalangan ahli fikih bahwa seseorang dianjurkan makan dan minum sambil duduk. Nggak ada yang nganjurin. Mau makan, mau duduk silakan, mau berdiri silakan. Tetapi nih, diingetin lagi, minum sambil berdiri, makan sambil berdiri tanpa uzur, tanpa sebab, menyalahi yang afdol menurut mayoritas ulama. Ya, menyalahi yang afdol menurut mayoritas ulama. Jadi tetap pilihannya adalah duduk, begitu ya, tapi nggak dianjurkan. Ya nggak jadi dosa makan sambil duduk atau makan sambil berdiri, tapi afdolnya duduk. Udah jangan diributin, itu maksudnya. Nah, wa yajuju syarbu qaiman wal afdalu qu'ud. Minum sambil berdiri boleh, tetapi afdolnya minum dilakukan sambil duduk. Udah jelas dah. Ini dilihat di Syekh Wahab Al-Juhaili.
Kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Itu ada di situ. Jelas ya? Jadi kalau orang-orang yang tidak memiliki uzur atau hajat, tentu makan dan minumnya itu sambil duduk untuk mengejar afdol. Kalau ujur Pak gimana? Bagi mereka yang ujur, yang punya hajat tertentu atau lupa, apa boleh buat makan dan minum dalam kondisi berdiri? Boleh-boleh saja. Karena Rasulullah pernah disaksikan oleh sejumlah sahabatnya, tetapi hal ini sebaiknya tidak menjadi kebiasaan. Yang tadi itu Rasulullah dituangin air Zam-Zam kemudian diminum sambil berdiri. Banyak sahabat yang melihat. Pernah sahabat juga melihat Rasulullah makan kurma sambil berdiri. Tapi kata ulama sebaiknya itu dihindari. Nanti akan menjadi kebiasaan. Nah, itu yang saya dapat sampaikan malam hari ini tentang adab makan dan minum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita dapat amalin, kita dapat praktekin. Hidup kita sehat. Karena apa? Apa tuh? Al-jismul, badan yang sehat terdapat apa namanya? Apa Pak? Jiwa yang kuat. Badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kuat buat apa? Buat ibadah, buat ngaji, buat nolongin orang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah Maulana ya Ma'budu wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta. Falakal hamdu maulana kama aframta fa fahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazhum ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Fa'ana bi barakatihim wa dinal